Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Rudat FM. Selamat siang. Hari ini Rudat FM berada di Jakarta, teman-teman. Barangkali teman-teman mengenal ini di daerah mana? Ya, betul, ini di sekitar Jakarta Pusat, teman-teman. Ada GBK, teman-teman. Ini Jalan Gerbang Pemuda. Ada TPRI, teman-teman ya, di sebelah kiri. Kemudian ada Senayan Park di sebelah kiri juga. Dan ini adalah pintu 10, pintu masuk ke area GBK, teman-teman, dari arah sebelah barat Jalan Gerbang Pemuda ya, teman-teman. Nah, ingin melihat sesuatu yang berada di GBK, teman-teman, menjelang perhelatan besok, teman-teman. Nah, kita cari tahu peralatan apa yang akan ada di sekitar GBK, teman-teman, untuk esok hari. Dan kita coba keliling-keliling, barangkali ada sesuatu yang menarik untuk kita lihat. Nah, sudah terlihat ada beberapa tenda di luar stadion. Dalam hal ini di lingkar luarnya ya, teman-teman, yang biasanya dipergunakan untuk berlari bagi komunitas atau warga Jakarta yang mengelilingi olahraga, mengelilingi stadion. Biasanya adalah di lingkaran luar yang berada di luar stadionnya. Namun untuk konser kali ini dikabarkan adalah berada di dalam GBK-nya, teman-teman. Mungkin teman sudah update bahwa besok akan ada pergelaran konser musik, teman-teman ya, yang tentu saja sangat besar kalau ukuran stadion ya, teman-teman, yaitu konser tunggal atau konser solo dari penyanyi wanita yang teman-teman mungkin sudah kenal. Ada Raisa Andriana, atau lebih akrab dipanggil Raisa ya, teman-teman. Konsernya akan berlangsung besok tanggal 25 Februari 2023. Hari ini adalah hari hari Jumat, tanggal 4 Februari 2023, sekitar pukul 14 siang hari, teman-teman. Sejauh informasi, seperti layaknya penyelenggaraan konser, teman-teman, biasanya ada penjualan tiket online yang sudah menjadi kelaziman untuk saat ini ya, teman-teman. Dan penukaran tiket online menjadi wristband atau gelang. Namun agak unik, teman-teman, kali ini di hari H-1 sebelum konser, sepertinya penukaran wristband tidak ada. Jadi justru teman-teman yang sudah membeli tiket secara online walk in nanti pada saat esok hari langsung membawa barcode dan langsung melakukan penukaran wristband di area lokasi, karena kemungkinan pertimbangannya area GBK ini sangat luas, pintu masuknya banyak. Jadi kemungkinan untuk penumpukan pengunjung untuk penukaran ke wristband dari tiket online masih dimungkinkan pada hari H ya, teman-teman. Demikian konsernya sih dilakukan pada sekitar sore menjelang malam, mulai pukul 17 openingnya, teman-teman ya. Adapun open gate sudah dimulai sekitar pukul 14. Namun tidak menutup kemungkinan juga bagi teman-teman yang ingin mencari parkir lebih nyaman dan lebih mudah, gate dibuka sejak awal, teman-teman, pada hari esok hari, pada hari H maksud saya, esok hari. Nah, ini teman-teman suasana di sekitar parkiran ya, jalan lingkar luar, outer ring road dari GBK. Ada beberapa banner yang menjelaskan konser untuk esok hari ya, teman-teman. Raisa Live in Concert, Stadion Utama Gelora Bung Karno, tanggal 25 Februari 2023. Aqua sebagai salah satu sponsor. Kebetulan kalau tidak salah Raisa juga menjadi brand ambassador dari atau model dari Aqua ya, teman-teman. Nah, konsernya sendiri merupakan penundaan dari konser yang harusnya diselenggarakan pada Juni tahun 2020 ya, teman-teman. Ada pandemi sehingga tertunda dan baru diselenggarakan 3 tahun kemudian, yaitu tahun 2023. Setelah pandemi, saya tahun 2021,
album baru dari Raisa terbit, sehingga menjadi tentu saja melengkapi daftar lagu atau daftar album yang kemungkinan akan dimainkan juga pada konser Raisa sekarang gitu ya teman-teman, besok hari ya. Kabarkan ada sekitar 26 playlist atau daftar lagu yang akan dimainkan selama kurang lebih 2,5 jam. Tidak hanya Raisa tentu saja yang tampil, dikabarkan akan berkolaborasi dengan beberapa penyanyi lainnya teman-teman. Nah, ini yang menjadi pembuktian. Dalam sejarah dikabarkan belum ada penyanyi wanita yang tampil solo di konser berskala stadium. Jika kemarin kita melihat ada tanggal 4 Februari 2003 Dewa 19 ya, menyelenggarakan konser 30 tahun Dewa Pesta Rakyat di Jakarta International Stadium, yang sepertinya sukses ya teman-teman. Maka ini menjadi pertaruhan juga bagi Raisa yang skala stadionnya tentu saja hampir sama. Apakah bisa mengundang penonton sesuai dengan harapan atau tidak? Kalau melihat dari daftar tiket yang terjual pada H-1 sekitar pukul 14 masih tersedia teman-teman, terutama di sektor tribun ya teman-teman, yang berada di center teman-teman. Jadi ada tiket yang berada di tribun, ada juga yang berada di lapangan ya teman-teman, yang festival. Harga termahal dari tiket tersebut adalah 2 juta rupiah untuk platinum. Lalu di bawahnya ada gold, ada silver, ada bronze. Kemudian ada juga di area tribun lainnya yang lebih murah. Namun ada juga yang terbanyak tentu saja di festival yang berada di lapangan. Posisi dari stage-nya sendiri kalau melihat dari gambarannya adalah bahwa berada di sebelah timur ya teman-teman. Nah, posisi stage kemarin sempat menjadi heboh juga pada saat ada turnamen mini ya teman-teman. Turnamen mini U20 yang diikuti oleh 4 kontestan. Ada timnas Indonesia, kemudian ada Guatemala, ada Fiji dan Selandia Baru. Dan sayangnya Indonesia tidak cukup untuk menjadi juara. Kalau tidak salah Guatemala yang sukses menjadi juara. Sedangkan Indonesia berada di peringkat ketiga. Yang menjadi pemandangan unik pada saat terjadi live pertandingan waktu turnamen mini tersebut teman-teman, karena penampakan dari panggung sudah di setup teman-teman ya. Jadi di setup dari beberapa waktu lalu karena membutuhkan waktu untuk proses untuk mendirikannya teman-teman ya. Dan sempat menjadi bahasan dan kritikan dari kalau tidak salah Sintayong juga ya, yang menjadi pelatih timnas U20, karena cukup menarik perhatian dan tershoot di live tayangan TV di Indosiar kalau tidak salah ya. Nah ini teman-teman, di dalam sudah ada line atau jalur antrian untuk area masuk menuju area tiket masing-masing ya, sesuai dengan zona yang dimiliki teman-teman. Di sekeliling dari ring road yang saat ini sepertinya dikosongkan dari area untuk berolahraga, sehingga warga berolahraga di jalur pedestrian yang berada di luar pagar dari ring road teman-teman. Jika teman-teman menjadi fans dari Raisa, tentu saja hafal ya teman-teman, apa lagu-lagunya, kemudian biografinya seperti apa, dan album-album yang diluncurkan oleh Raisa teman-teman. Kalau tidak salah Raisa lahir tahun 90 ya teman-teman, berarti saat ini ada kurang lebih 32 tahun usianya, masih cukup muda. Dan dikabarkan Raisa sudah menyiapkan diri untuk konser jauh-jauh hari, salah satunya adalah melakukan
latihan kebugaran atau gym. Karena 2,5 jam dengan 26 lagu adalah tentu saja tidak mudah. Terlebih penyanyi lokal yang ya sepertinya memang agak sulit juga dibandingkan dengan penyanyi yang berasal dari mancanegara ya teman-teman. Coba kita sedikit berkeliling seperti apa pemandangannya teman-teman. Saya berada di jalur pedestrian teman-teman. Jadi selain ada ring road untuk berolahraga di dalam pagar teman-teman, di luarnya ada jalur pedestrian yang bisa dilewati yang saat ini dipergunakan oleh warga untuk berolahraga sementara waktu saat setup jelang konser dilakukan untuk esok hari teman-teman. Banyak pekerja yang men-setup peralatan untuk mensupport konser teman-teman. Area komersial kemungkinan ya. Teman-teman ada yang hafal lagunya? Saya yang paling hafal Could It Be kalau tidak salah ya. Ada juga Mantan Terindah. Mantan sebaiknya dibuang ya teman-teman. Bila sudah ada yang baru. Just kidding teman-teman. Mantan Terindah. Syukurnya saya tidak punya mantan. Jadi curhat nih teman-teman. Jadi begini teman-teman, ini sekitar utara ke arah timur ya teman-teman. Saya berjalan seiring dengan searah jarum jam. Pintu biru. Jadi teman-teman yang sudah membeli tiket secara online, hari ini tidak ada penukaran tiket online ke Brisbane teman-teman. Jadi teman-teman cukup mengunjukkan barcode dan tanda pengenal untuk menukar ke Brisbane esok hari teman-teman. Ini pintu F teman-teman. Nah ini penampakannya ya, ada Plaza Barat, ada Plaza Timur, Plaza Utara, dan Plaza Tenggara. Saya tadi masuk dari Gerbang Pemuda yaitu Plaza Utara teman-teman. Arah Gerbang Pemuda itu adalah TVRI ya, dan Gedung Kemenpora berada di Jalan Gerbang Pemuda. Sementara parkir kendaraan banyak di Plaza Timur ya teman, ada parkir timur. Ada gedung parkir juga, parkir A dan parkir B, ada juga yang parkir terbuka teman-teman. Yang dari Jalan Jenderal Sudirman adalah Plaza Tenggara, pintunya nomor 6. Kemudian ada juga yang pintu 5 dari Jalan Pintu 1 Senayan yang umum dipakai, yang berada di sekitar Hotel Atlet teman-teman ya, Hotel Atlet Century Park kalau tidak salah ya. Jadi di usia ke-32 tahun, Raisa sudah berusaha membuktikan karirnya bahwa bisa menyelenggarakan konser yang skala stadium. Dan di bulan ini yang skala stadium adalah yang pertama tentu saja ada Dewa 19 di Jakarta International Stadium pada tanggal 4 Februari 2023 kalau tidak salah ya. Lalu ada penyanyi atau boyband mancanegara yaitu Westlife yang skalanya tentu saja lebih kecil di Stadion Madia Senayan yang berada di sekitar GBK juga, yaitu tanggal 11 Februari 2023 hari Sabtu pekan lalu ya teman-teman. Dan kabarnya Westlife juga cukup sukses menggait penonton militannya. Jadi Westlife itu lahir tahun 98. Jadi albumnya booming pada tahun sekitar 2000-an awal ya teman-teman. Tentu saja penggemarnya adalah mereka-mereka yang lahir tahun 70, tahun 80. Bahkan anak-anak juga waktu itu banyak menyukai lagu-lagunya teman-teman. Nah, kalau Raisa sesuai dengan genrenya R&B ya, soul. Tentu saja sebenarnya agak spesifik ya teman-teman, penggemarnya tidak murni pop teman-teman, jadi ada nuansa R&B dan soulnya. Saya kurang tahu apakah target tiketing yang mungkin puluhan ribu ya dijual ini apakah tercapai atau tidak ya teman-teman.
Namun dari beberapa yang saya cek di lamannya official masih tersedia hingga sore ini teman-teman, terutama di area center dari tribun yang memang agak cukup jauh ya. Jadi posisinya stage berada di timur teman-teman, sementara VIP berada atau platinum ini ada di sisi barat ya. Jadi area wing kiri dan wing kanan, utara dan selatan menjadi salah satu tribun juga yang menjadi basis penonton khusus untuk yang non festival ya teman-teman. Kabarnya yang termurah ini 175.000 yang berada di festival ya kalau tidak salah, area festival, zona festival. Sedangkan yang paling mahal 2 juta rupiah adalah kategori platinum, berada di center tribun yang berada di tier bawah ya. Tentu saja kemungkinan yang berada di semacam corporate box-nya ya teman-teman. Saya udah menjelang timur teman-teman, ring road GBK di sisi timur. Nah ini lobi timur teman-teman, pintu timur ya, warna merah, penandanya warna merah, zona timur. Nah ini yang mengarah ke parkir timur Senayan teman-teman, sudah banyak jalur antrian yang dipasang. Nah ini teman-teman, ini yang mengarah ke parkir timur, pintu E warna merah teman-teman. Musola. Nah ini teman-teman masih di sekitar parkir timur Senayan, pintu yang ke timur mengarahnya. Masih banyak kegiatan untuk prepare esok hari teman-teman, yang bersifat pemasangan installment yang buka tutup tentu saja. Nah teman-teman, namun suasana Jakarta kurang lebih 7 hari ini diguyur hujan, baik pagi, siang, dan sore teman-teman. Tentu akan menjadi tantangan bagi penyelenggara event organizer yang menyelenggarakan. Apakah plan A, plan B-nya seperti apa bila mana terjadi hujan teman-teman. Nah seperti sekarang saya lihat mendung ya teman-teman. Setelah pagi dan siang tadi Jakarta diguyur hujan, posisi saat ini sekitar 2:30 masih ada mendung. Masih ada mendung teman-teman. Menjadi pertaruhan untuk esok hari. Tentu saja pertama adalah soal penjualan tiket. Tentu saja informasi dari media yang beredar menjelang 2 hari H-2 itu penjualan tiket sudah sekitar 30.000. Namun saya kurang tahu plafon atau berapa kapasitas dari tempat duduk yang dijual. Dan yang kedua adalah cuaca teman-teman. Sejauh mana penyelenggara mengantisipasi bila mana terjadi hujan, karena sebagian adalah outdoor dari GBK, sementara yang festival adalah outdoor, sementara yang tribun sebagian adalah tertutup oleh tribun ya, atap tribun. Bagi penggemar Raisa, tentu saja teman-teman sudah mengetahui persis album pertama kapan diluncurkan dan kapan Raisa berkarir. Kalau tidak salah, tahun 2010 merupakan awal karir dari Raisa ya teman-teman. Lalu saat kemudian ada album baru, album pertama maksud saya, album debutnya yaitu tahun 2011 kalau tidak salah ya, yang berjudul Raisa juga. Lagu-lagu yang hitsnya ada Mantan Terindah, Could It Be, ada yang lain teman-teman. Saya tidak terlalu hafal. Ya, sesuai dengan album pertamanya. Kali ini judulnya juga Raisa, Live in Concert, dipersembahkan oleh Indofood
dan beberapa pendukung lainnya seperti BNI kalau tidak salah ya sebagai sponsor dari perbankannya. Nah, ini beberapa stage, beberapa Grey sebagai official merchandise of Raisa, teman-teman, di beberapa titik di sekitar Outer Ring Road. Nah, teman-teman, saya sudah berjalan dari sisi gerbang pemuda, jalan gerbang pemuda. Saya sudah berada di sisi tenggara yang mengarah ke pintu 6 Jalan Jenderal Sudirman, yang di depannya adalah SCBD, Sudirman Central Business District, bukan Sudirman Citayam Business District ya teman-teman. Padanannya agak berbeda ya. Nah, ini teman-teman, masih pintu merah ya teman-teman, timur tenggara ya. Jadi lebih dekat ke hutan kota GBK, dan ada juga mungkin lebih dikenal juga ada hutan kota by Pelataran yang berada di dekat Hotel Sultan ya teman-teman. Saya jujur baru pertama kali masuk ke dalam stadion utama GBK ini, satu kali dalam hidup. Itu pun tahun 2019. Ada kontestasi Pilpres pada saat itu, merupakan Pilpres tahun 2019, ada masa-masa kampanye. Saya termasuk yang mengikuti salah satu kontestan, dari hadir mulai pukul 9 malam teman-teman. Sudah ramai waktu itu. Saya bercerita sedikit. Hingga siang hari pukul 11 pagi. Jadi kita nggak sempat mandi, tapi tentu saja kita sempat menunaikan ibadah, walaupun dengan cara yang lain ya, tentu saja tidak dengan wudhu menggunakan air teman-teman. Saat itu adalah kontestan nomor 2 teman-teman yang saya ikuti pada saat kampanye Pilpres 2019. Itu pun baru satu kali. Kalau selebihnya saya berada di ring roadnya teman-teman. Ring roadnya sudah beberapa kali mencoba berkeliling, dan kita mengukur waktu kalau berjalan kaki kira-kira berapa menit keliling ring road GBK, ring road dalam ya teman-teman. Di gerbang Pelajar Tenggara teman-teman, coba kita berkeliling lagi ke arah selatan ya teman-teman. Ada apa saja yang bisa dilihat? Jadi kalau dilihat dari timeline Raisa maksud saya, berkarir dari 2010 teman-teman, berarti sekarang sudah 13 tahun ya teman-teman. 13 tahun yang lalu, kalau tidak salah ada sekitar 4 album ya yang sudah dihasilkan, dan sekarang bisa dinyanyikan kurang lebih nanti 26 playlist. Cukup banyak gerai yang dibuat teman-teman, tentu saja untuk penjualan merchandise salah satunya teman-teman ya, ataupun minuman, makanan dan minuman, snack-snack. Bagi penyanyi lokal tentu saja menjadi tantangan tersendiri ya teman-teman. Terlebih Raisa kan adalah penyanyi R&B tentu saja, atau soul, lebih dekat ke genre seperti itu, yang saya rasa lebih segmented dibanding penyanyi pop tentu saja, atau penyanyi dangdut ya teman-teman, yang coverage dari penontonnya sangat masif ya teman-teman. Kita akan lihat sejauh mana kinerja dari konser ini, konser skala stadium pertama bagi penyanyi wanita solo di GBK. Seperti diketahui, di GBK pernah ada Iwan Fals berkonser di sini. Ada juga Slank. Dan dikabarkan di bulan Maret juga akan ada Blackpink teman-teman, grup dari Korea ya, berkonser juga di GBK. Namun sempat menjadi polemik juga bahwa Kemenpora sudah menyatakan bahwa area GBK tertutup untuk kegiatan di luar olahraga yang terkait dengan persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U23 ya teman-teman.
Nah, tentu saja ini jadi permasalahan tersendiri karena perawatan rumput ya teman-teman. Namun sepertinya hal ini bisa terbantahkan. Buktinya di esok hari penyelenggaraan dari konser Raisa Live in Concert bisa dilakukan. Dan sejauh ini sedang ada persiapan untuk menuju ke hari H-nya teman-teman. Saya sudah bisa melihat area dalamnya teman-teman yang cukup terbuka, namun tentu saja saya tidak bisa masuk ke dalam. Nah, saya sedang berada di jalur pedestrian yang berada di mengarah ke selatan teman-teman. Masih zona merah, ada biru, ada merah teman-teman. Mengingat dari kapasitas tribun, bila mana terisi penuh adalah sekitar 70 ribuan ya teman-teman. Masih lebih besar kapasitas dari JIS teman-teman kalau dilihat dari sisi tempat duduk. Namun di GBK ini teman-teman, selain lapangan utama, ada sisi yang menyediakan untuk trek lari ya teman-teman, di sisi luar dari lapangan utama. Nah, ini menjadi pembedaan dengan Jakarta International Stadium yang sama sekali tidak menyiapkan atau menyediakan lintasan lari atletik ya teman-teman. Nah, kalau diukur saja kapasitas pengunjung yang kategori festival akan lebih banyak tentunya ya teman-teman dibanding di Jakarta International Stadium. Nah, artinya segmen segmen timur sebagai stage. Di belakang stage tentu saja tidak ada area penonton atau pengunjung, berkurang banyak ya teman-teman. Hanya ada di lapangan, kemudian sektor utara, barat, dan selatan ya teman-teman. Cukup banyak tentunya kapasitasnya. Nah, ini menjadi tantangan bagi Raisa dan penyelenggara, apakah mampu mengumpulkan penonton sebanyak yang diharapkan. Gerbang A yang mengarah dari Jalan Asia Afrika kemungkinan ya. Namun suasananya mendung lagi teman-teman. Karunia Tuhan yang patut kita syukuri juga, karena memang musimnya teman-teman ya. Nah, ini salah satu penandanya ada patung panahan. Jadi area selatan, area barat, dan area utara yang menjadi tribun penonton. Sedangkan area timur adalah stage teman-teman ya. Kita coba mengarah ke pintu barat lagi teman-teman ya. Nah, banyak genset yang dipersiapkan untuk mensuplai power teman-teman di sekitar selatan arah barat. Kalau tidak salah ini Stadion Madia ya teman-teman, kalau saya tidak salah. Yang kemarin berlangsung menjadi event atau venue dari penyelenggaraan konser Westlife tanggal 11 Februari 2023 yang kabarnya sukses ya, dihadiri oleh ribuan fansnya Westlife. Westlife mengadakan konser di 3 tempat di Indonesia pada mengawali konser atau tur Asianya, Wild Dream Tour Asia, dimulai di Tangerang teman-teman, melalui venue-nya adalah Ice BSD City tanggal 9 kalau tidak salah ya. Kemudian tanggal 11-nya mengadakan konser di Stadion Madia Senayan Jakarta pada hari Sabtu. Kemudian tanggal berikutnya diadakan di Bandung ya teman-teman. Nah, ini sudah ada bannernya teman-teman. Pada tanggal 24 dan 25, berarti hari ini dan esok hari, area Stadion Utama GBK ditutup untuk umum teman-teman ya. Digunakan untuk konser Live in Concert Raisa.
Nah, ini penamakan teman-teman di sektor selatan arah baratnya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah membeli tiket dan fansnya dari Raisa, tentu saja agar bisa bernyanyi bareng, mulai melihat lagu-lagunya atau melihat lirik-liriknya. Sayang sekali saya hanya hafal atau sedikit hafal mengenai lagunya. Ada Could It Be Love, Could It Be Love, Could It Be Love, Could It Be. Saya bukan penyanyi jadi tidak terlalu bagus suaranya teman-teman. Jadi paling tidak beberapa lagunya cukup familiar di telinga kita ya teman-teman. Walaupun genre sebenarnya bukan pop ya teman-teman, lebih ke R&B dan soul. Jadi lebih segmented ya. Salah satu yang pernah diikuti oleh Raisa juga adalah satunya acara tahunan ya teman-teman dari Festival Jazz di Jakarta. Dan Raisa pernah hadir sebagai tamu atau performance di Jazz Festival ya beberapa tahun yang lalu. Pada momen end of year tahun 2022 yang berselang beberapa bulan lalu di bulan Desember, saya juga sempat melihat live atau performance langsungnya dari Raisa yang waktu itu menjadi pengunjuk atau penyanyi di The Breeze BSD City, menyanyikan beberapa lagu hits yang dibawakan. Ada Mantan Terindah, ada Could It Be, ada Sampai di Sini, segala beberapa judul lagu lainnya ya teman-teman, yang tentu saja menjadi performance menjelang firework atau pertunjukan kembang api di pergantian tahun di BSD City. Lokasi persisnya adalah di The Breeze BSD City, tanggal 31 Desember 2022, menjelang pergantian tahun dan atraksi pertunjukan kembang api di BSD City yang cukup meriah teman-teman. Pertunjukan kembang apinya sekitar 10 menit lebih, berlangsung tanpa henti, dan Raisa tampil pukul 10 malam sampai menjelang pergantian tahun. Jadi itu adalah momen pertama saya melihat Raisa langsung bernyanyi di forum atau panggung terbuka teman-teman. Nah, ini di sebelah barat teman-teman, pintu masuk barat. Gerbang H teman-teman ya. Yang mengarah ke sebelah utara dari Fairmont Hotel. Ada juga selain Fairmont ada Hotel Mulia ya teman-teman ya. Dan lebih tepatnya ada stadion multifungsi ya, indoor, yang sedang dibangun dalam tahap penyelesaian. Nah, demikian teman-teman laporan singkat saya dari sekitar venue Raisa Live in Concert Indofood Present untuk penyelenggaraan konser Raisa esok hari. Hari ini tanggal 24 Februari 2023 pukul 3 kurang seperempat ya teman-teman. Saya berada di pintu barat GBK. Semoga informasinya membantu bagi teman-teman yang akan hadir di Raisa Live in Concert esok hari. Dan yang memudahkan tentu saja tadi ya, tidak ada penukaran wristband di hari H-1 atau H-2 ini, melainkan langsung di lokasi pada saat esok hari ya teman-teman, mulai pukul 14 sampai berlangsungnya acara. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.